Parasat Hai Sarah dimulai dari Kejadian 23 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18. Bereshit 23 ayat 1. Fayihu Hai Sarah mehasana ve'ezrim sana ve'sefa zanim snei Hai Sarah. Masa hidup Sarah terdiri dari 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun. Ini adalah tahun-tahun kehidupan Sarah. Sarah meninggal di bulan Tisrei, tahun Ibrani 2085 atau September 1677 sebelum era milenium, ketika dia berusia 127 tahun. Dia meninggal di Hebron. Mengapa Torah membagi penghitungan tahun-tahun umurnya menjadi 3 bagian? Midrash Haggadol menjelaskan bahwa untuk memberitahu kita bahwa setiap hari dalam hidupnya Sarah semuanya setara. Ketika berumur 100 tahun, dia terlihat seperti 20 tahun dalam kekuatannya. Pada usia 20 tahun, dia terlihat seperti gadis berumur 7 tahun dalam kesederhanaan dan kesuciannya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia berumur 7 tahun, dia seperti gadis 20 tahun dalam kecerdasannya. Dan saat usia 20 tahun, dia seperti sudah berusia 100 tahun dalam kebenaran. Rashi dan juga Midrash Rabbah pun menjelaskan, pada usia 20 tahun Sarah terlihat seperti 7 tahun dalam kecantikan. Dan pada usia 100 tahun, dia seperti usia 20 tahun dalam kesalehan. Juga pada usia 100 tahun, dia cantik seperti seorang gadis berumur 20 tahun. Dan saat berumur 20 tahun, dia saleh seperti umur 7 tahun. Tidak salah, karena di Parasat Vayera di sana pada saat 99 tahun, ketika malaikat Mikael datang dan dia diubahkan seperti seorang gadis 20 tahun. Semuanya menjadi cantik kembali, memiliki rahim, dan siap untuk mengandung. Adapun akeidah atau pengikatan Ishak adalah penyebab kematian Sarah. Sarah meninggal segera setelah akeidah, dan inilah yang terjadi. Hasatan melihat bahwa ia tidak dapat mencapai apapun dalam upayanya untuk membujuk Abraham dan Ishak, karena tak satu pun dari mereka yang mau memperhatikan kata-katanya. Karena itulah ia menyamar sebagai orang tua yang menunggangi unta, Siftei Kohen, dan pergi ke Sarah yang sedang menunggu di Berseba. Dia berkata kepadanya, "Apa kamu tidak menyadari apa yang telah terjadi padamu? Suamimu mengambil putramu yang berharga, membangun altar, mengikat tangan dan kakinya dan menawarkannya sebagai pengorbanan manusia." Ishak menjerit dan memohon belas kasihan, tapi dia tidak berbelas kasihan sama sekali. Setelah mendengar ini, Sarah berteriak dengan suara yang getir, membenturkan kepalanya ke dinding. Begitu besar kesedihannya. Dia mengembara berjalan melintasi bukit menuju Hebron, bertanya pada semua orang yang dia temui jika ada yang melihat mereka. Dia mengirim pelayannya ke Yeshiva, Sem, dan Efer, dan ke tempat lain untuk melihat apakah mereka dapat ditemukan. Ketika Sarah tiba di Hebron, dia mencari 3 raksasa yang tinggal di sana, Ahiman, Sesai, dan Talmai, dan bertanya apakah mereka telah melihat seorang laki-laki tua bersama dengan 3 pria yang lebih muda. Mereka menjawab, "Kami melihat seorang laki-laki tua dan seorang pria yang lebih muda di salah satu gunung. Pemuda itu diikat kepala dan kaki, dan lelaki tua itu memegang pisau di tangannya. Awan kemudian menutupi gunung itu, dan selanjutnya kita tidak tahu apa yang terjadi." Sarah kemudian berdiri menyendiri dalam kesedihan yang begitu dalam. Tiba-tiba hasatan muncul lagi dalam samaran yang berbeda. Dia bertanya mengapa dia menangis begitu pahit, dan Sarah menceritakan apa yang telah terjadi. Dia berkata, "Jangan kamu percaya lelaki tua itu." Padahal ini mengacu pada penyamaran dia yang pertama sebelumnya. Dia adalah pembohong terkenal. Aku baru saja melihat Ishak hidup dan sehat. Ketika Sarah mendengar kata-kata ini, dia sangat gembira sehingga dia mengalami syok dan meninggal. Rashi Pirkei Rabbi Eliezer, Sefer Hayasar. Torah mengulangi, ini adalah tahun-tahun kehidupan Sarah. Kata-kata ini tampaknya berlebihan. Torah mengajarkan kita bahwa kehidupan atau umur Sarah tidak dimaksud untuk lebih lama dari pada 127 tahun. Kita tidak seharusnya berpikir bahwa Sarah meninggal karena terkejut ketika mendengar kata-kata hasatan. Sebenarnya dia telah ditakdirkan untuk hidup selama beberapa tahun ini dan tidak lebih. Tuhan mengizinkan Sadik untuk menjalani waktu yang diberikan padanya. Dia tidak mengambil bahkan 1 hari pun. Rabbi Mose Khafif, Kali Hemda, Siftei Kohen, Hefsera Berch, bagian 1. Penyebab langsung kematian Sarah bagaimanapun adalah terkejut atau kejutan, Yafer Toar. Jadi hasatan sebenarnya datang kepada Sarah menjalankan perintah Tuhan untuk merekayasa bagaimana supaya Sarah meninggal, karena memang sudah ditentukan 127 tahun, ya. Cuman dia datang menjalankan tugas, ya, sehingga
pada saat kejadian dia terkejut dan meninggal karena tepat, ya, supaya tidak lebih. Dan demikian juga dikatakan bahwa Hasem bahkan tidak pernah mengurangi 1 hari pun umur daripada seorang sadik. Jadi sebenarnya Hasatan datang untuk mengerjakan tugasnya agar tepat. Sarah meninggal di tahun yang telah ditetapkan oleh Hasem atau di umur yang telah ditetapkan oleh Hasem, dan dialah yang merekayasa seperti itu. Kejadian hampir sama pun juga terjadi pada King David, ya. King David meminta Tuhan untuk memberitahunya berapa lama dia akan hidup. Tuhan berkata kepadanya, dan dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Tertulis dalam Mazmur 39 ayat 5. Tuhan pun menjawab, "Aku sudah lama memutuskan bahwa tidak ada manusia yang akan tahu kapan dia akan mati. Tapi aku akan memberitahumu satu hal, kau akan mati atau meninggal pada Sabat. Saya lebih baik mati pada hari Minggu, kemudian orang-orang akan dapat menghormati saya dan memuji saya. Jika saya mati di Sabat, orang-orang bahkan tidak diizinkan untuk menyentuh tubuh saya. Saya harus dikuburkan segera tanpa pidato atau khotbah, kata-kata pengantar, ya, kenangan." Nah, di sini kita harus tahu bahwa dikatakan memuji dari ini adalah seperti lantunan kebaikan selama almarhum masih hidup, ya. Itulah puji-pujian yang disampaikan. Nah, itu ya komplain daripada King David. Nanti tidak ada yang menghormati saya, tidak ada yang memuji saya. Artinya melantunkan semua kebaikan-kebaikan. Mereka akan mengingat semua kebaikan-kebaikan King David dan dilantunkan pada saat itu. Tidak mungkin pada hari Minggu, karena sudah saatnya putramu menjadi raja. Satu pemerintahan bahkan tidak dapat mengambil rambut dari yang lain, kata Tuhan kepada King David. Kemudian King David pun berkata kepada Tuhan, "Kalau begitu biarkan aku mati lebih awal. Biarlah pada hari Jumat sebelum Sabat." Itu tidak mungkin terjadi. Karena sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11. Kira-kira Tuhan membalas kata-kata daripada King David. Bukankah engkau sendiri yang katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain? Tuhan pun katakan kepada King David, "Aku lebih suka kamu belajar Torah untuk hari tambahan daripada mendapatkan 1000 pengorbanan yang akan dipersembahkan putramu Salomo ketika dia membangun kuil suci." Karena itu King David tahu pasti bahwa ia akan mati pada Sabat. Meskipun dia selalu mempelajari Taurat siang dan malam, di Sabat dia mulai melakukannya selama 24 jam tanpa jeda sedikit. Ketika malaikat maut mendekat, dia tidak bisa menyentuhnya karena mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan kata-kata Torah. Setelah waktunya tiba, malaikat maut keluar ke halaman di belakang istana dan mulai menggoncang dengan keras pohon yang ada di sana. Masih dengan membaca Torah dalam hatinya, King David pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa yang salah di luar? Mendengar suara di pepohonan, dia mengambil tangga dan memanjat untuk menyelidiki. Hasatan pun mulai mengendurkan salah satu anak tangga. Dan ketika tergelincir karena berat badannya, King David berhenti sejenak dari mengucapkan kata-kata Torah. Nah, saat itulah malaikat maut dapat menyentuh King David sehingga dia meninggal. Sabat bab 2. Jadi luar biasa, ya. Jadi kematian orang-orang yang dikasihi sama Tuhan, atau berharga kematian orang-orang yang dikasihinya, ini luar biasa, ya. Tuhan merekayasa sedemikian rupa sehingga mereka pergi itu ya dalam keadaan yang luar biasa, ya, dalam keadaan yang baik, ya, sehingga orang-orang akan mengenang, wah luar biasa, mereka meninggal cuma begini, mereka meninggal indah sekali cara mereka meninggal, ya, seperti itu. Nah, ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Sarah. Kita juga belajar pelajaran penting tata bahasa dari ayat ini. Dalam bahasa Ibrani, zamak hanya digunakan untuk kurang dari 10 hal. Selama lebih dari 10, seseorang kembali ke bentuk tunggal. Dalam ayat ini, Torah mengatakan kehidupan Sarah 100 tahun, sana dalam bentuk tunggal. 20, sana dalam bentuk tunggal. Dan Sanim 7 tahun dalam bentuk jamak. Untuk 100, Torah menggunakan singular, sana. Untuk tahun, sementara untuk 7 menggunakan zamak, Sanim. Ini mengajarkan kita bahwa
Seseorang yang menganggap dirinya kecil di dunia ini akan menjadi hebat dan dihormati di olam haba. Tapi orang yang menganggap dirinya besar, dia akan terlihat kecil, akan kecil di sana. Oleh karena itu, dalam kasus 100 dan 20, Torah menggunakan bentuk tunggal. Orang berpikir bahwa ini adalah angka yang besar, tetapi mereka sebenarnya kecil. 7, di sisi lain mengambil bentuk jamak. Jika seseorang membuat dirinya di dunia ini dan menganggap dirinya kecil dan menghindari kesombongan, maka di dunia masa depan atau di olam haba, dia akan menjadi besar dan terhormat. Sohar Selah. Bereshit 23 ayat 2. Fatamut Sarah bekiryat arbahi Hebron be'eretz Kanaan. Vayafu Abraham lispot le Sarah ferif kota. Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu di Hebron di tanah Kanaan. Abraham datang untuk memuji Sarah dan menangis untuknya. Taurat mengajarkan betapa pentingnya berkabung untuk orang yang baik dan memuliakannya. Ketika seseorang mencurahkan air mata karena kematian seorang yang baik, Tuhan menghitungnya dan menempatkannya dalam perbendaharannya. Orang itu kemudian akan diberi imbalan untuk hal itu. Ketika Yosua, pelayannya Mose, meninggal, gempa bumi terjadi dan mengancam akan membunuh banyak orang karena mereka tidak berkabung dengan benar. Pada masa King David juga ada kelaparan dan wabah yang serius karena kematian Raja Saul. Tidak ada yang berkabung dengan benar juga. Orang-orang suci kita mengajarkan bahwa sebagai hukuman karena tidak berduka untuk orang yang berbudi luhur, anak-anak seseorang dapat diambil kehidupannya. Sabat 105b. Oleh karena itu, setiap orang Yahudi yang baik harus berusaha untuk menjaga etika ini. Ketika seseorang mendengar bahwa orang yang baik telah meninggal, bahkan jika dia tidak mengenalnya sekalipun, dia harus menyadari bahwa karena almarhum berbudi luhur, dia membawa kebaikan kepada dunia. Karena itu seseorang harus berduka atas kematiannya dan menghormatinya. Ini terkhusus dan benar ketika orang yang meninggal adalah seorang sarjana Torah. Seseorang harus berduka atas kehilangannya, memuji atau memuliakan dia dan berkabung untuknya. Moed Katan bab 3. Kita juga harus berduka ketika seorang sadik meninggal. Meskipun sadik sebenarnya menuju ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi dan baginya tidak ada kerugian. Para korban yang menderita kehilangan. Berlian tetap berlian dimanapun itu. Pemiliknya pasti berduka atas kehilangannya. Karena itu seseorang harus berduka cita atas kematian seorang sadik. Karena mereka kehilangan seseorang yang dapat menjadi perantara bagi mereka. Megillah bab 1. Ketika kita berduka atas seorang sadik atau seorang sage atau orang bijak, kita tidak berduka atas fakta bahwa ia telah mati atau meninggal. Tetapi fakta bahwa kita sendiri telah kehilangan manfaat yang dia berikan. Ketika masih hidup, dia mengajar orang-orang tentang Torah dan mendorong mereka untuk berbuat baik dan menghindari dosa. Dia juga bisa menjadi perantara bagi orang-orang sezamannya. Ketika dia meninggal, semua ini hilang. Dunia tetap sunyi sampai sadik baru telah dewasa kembali. Karena itu tepat untuk menangisi sadik yang telah meninggal dunia. Malaikat Mikhael yang mengawasi Israel menerima jiwa sadik dan mempersembahkannya sebagai pengorbanan di atas altar yang tinggi. Kematian seorang sadik bisa membawa dampak baik ataupun buruk. Terkadang ketika seorang sadik meninggal, orang-orang akan meratapi dia dan berduka atas kematiannya. Mereka akan tersadar dari rasa masa bodoh mereka dan akan menganggap bahwa dosa-dosa mereka adalah penyebab kematiannya. Mereka harus mengubah cara hidup mereka yang apatis dan masa bodoh. Karena ketika sadik hidup, dia selalu berdoa untuk orang-orang dan Tuhan menerima doanya, membatalkan keputusan malang yang akan diberikan kepada orang-orang. Jelas bahwa kematian sadik kemudian akan bermanfaat bagi dunia. Akibatnya orang-orang akan bertobat dan terhindar dari kemalangan yang sudah ditakdirkan untuk menimpa mereka. Tentunya bagaimanapun juga kematian sadik tidak bisa menebus kecuali orang itu bertobat. Jadi kematian sadik tidak menebus, tetapi dengan kematian itu memancing seseorang untuk bertobat. Ya, jadi harus ada pertobatan. Jadi bukan karena kematian saja, tapi pemicu untuk seseorang ini bertobat. Jika orang tidak tergerak oleh tragedi itu dan menganggap bahwa itu tidak lebih dari peristiwa alam, itu sama sekali tidak efektif. Mereka mungkin mengklaim bahwa sadik itu sudah tua dan bahwa dia mati secara alami, atau bahwa dia memiliki serangan atau penyakit mendadak lainnya. Bahwa kematian itu biasa, tidak berbeda dari banyak orang lain.
dengan argumen-argumen palsu seperti itu, mereka tidak peduli dengan kematian dan tidak menggunakannya sebagai suatu perubahan untuk bertobat. Nah, sebagai akibatnya Shadik tidak peduli dengan masalah orang-orang seperti itu dan tidak berdoa untuk mereka. Karena tidak ada seorang pun yang akan menjadi perantara di hadapan Tuhan. Atribut keadilan kemudian akan menjadi kuat dan mereka dihukum sebagaimana layaknya mereka harus dihukum. Karena itu seseorang harus berhati-hati untuk hidup di antara orang-orang yang berbudi luhur. Jika seseorang ada di antara orang berdosa dan orang jahat, dia bisa mati karena mereka. Sebelum keputusan dikirim dari tempat tinggi, orang-orang diperingatkan dan diberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak ingin orang jahat mati, tetapi agar mengubah cara hidup mereka. Salah satu cara dia memperingatkan mereka adalah dengan mengambil sadikim yang hidup di antara mereka. Ini dimaksudkan untuk membangunkan, menyadarkan mereka dan memperbaiki cara hidup mereka. Jika seseorang hidup di antara orang-orang berbudi luhur, bagaimanapun ia dapat memperoleh hal yang baik bahkan ketika ia tidak pantas mendapatkannya. Ini menjelaskan ayat berikut ini. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Yesahayu 57 ayat 1. Ungkapan karena kejahatan Zadik atau orang saleh diambil dapat ditafsirkan dalam dua cara. Pertama, itu dapat berarti bahwa Zadik diambil karena kejahatan untuk menebus dosa sesamanya sehingga membatalkan keputusan jahat. Yang kedua, itu bisa berarti bahwa orang Zadik dibawa pergi sebelum merajalelanya kejahatan. Tuhan mengambil Zadik sehingga dia tidak akan menderita dari keputusan jahat yang akan datang. Kedua penjelasan itu sebenarnya benar. Yang mana dari keduanya tergantung apakah orang-orang bertobat atau tidak. Shalom.